Ya shalom jemaat Tuhan, sekali katakan shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa pada hari ini, buat kita semua dan buat Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita akan tetap memuji nama Tuhan. Kita tetap akan meninggikan nama Tuhan. Kita tetap akan menyembah nama Tuhan. Mari setiap saudara, pada pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan kami ya Bapa. Kami ucap syukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan ya Bapa. Kami mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Tetapi kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita kerahkan kekuatannya Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini ada kuasa Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dengan tepuk tangan, saudara yang di rumah maupun dimanapun berada, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Katakan tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan serahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey Allah bangkit. Katakan bernyanyilah, musuh dikalahkan. Katakan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey Allah bangkit. Katakan bernyanyilah, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya jemaat Tuhan. Kita percaya kualitas ibadah bukan dimanapun jasmani kita berada, tetapi di mana hati setiap kita berada. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah nama Tuhan. Katakan peganglah erat tanganku ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami merindukan setiap zaman Roh Allah atas setiap hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami kekhawatiran, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau membawa setiap tangan kami, Roh Kudus hadir atas setiap hidup kami Tuhan. Kami merasakan setiap hadirat-Mu. Yes Tuhan, kita katakan sama-sama. Tanganku Roh Kudus setia
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Ya Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam. Katakan simfoni indah. Simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang dimana. Katakan Yesus namanya. Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam. Katakan simfoni indah. Simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Katakan tangan lembut, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Yes Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang dimana. Yesus namanya.
Ku beri syukur dalam simfoni. Katakan ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib, Yes, Tuhan. Tuhan. Ajaib namamu, Ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. katakan lebih lagi, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu Tuhan. Oh haleluya. Yes Tuhan, kami mau lebih lagi datang kepadamu Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami, menjamah setiap hidup kami ya Tuhan. Yes Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalirkan kuasa-Mu atas setiap hidup kami ya Tuhan. Berikan setiap kami kekuatan ya Bapa, di saat kami mengalami kekhawatiran Engkau Allah yang menjaga setiap kami. Bapa Engkau Tuhan, Tuhan kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Yes Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu atas setiap jemaat-Mu, mengalir kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Bapa yang kekal mulia, yes Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan hari ini.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Yes Tuhan, menyembuhkan pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Ku kan Jadikan tenang kami orang yang tenang bersama-Mu, Bapa. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah, kami boleh memiliki kehausan dan kelaparan akan Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan membimbing kami, firman-Mu bahkan yang akan menegur setiap tingkah laku kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati pemberitaan firman dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Biarlah kami boleh sama-sama diberkati. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Biarlah kita boleh memberikan waktu ini untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Baik, langsung saja kita akan buka di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Iya, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga ini kita melihat dua kata yang boleh kita pelajari saat ini. Yaitu kata yang pertama, kata berbahagialah. Berbahagialah di sini di dalam ayat ini bukan berarti mengandung arti bahagia, sukacita, gembira di dalam hati. Tetapi dalam ayat ini kata berbahagia itu berarti perbuatan kemurahan Tuhan kepada umatnya. Atau biasa kita kenal dengan istilah diberkatilah. Itu kata yang pertama. Kemudian kata yang kedua adalah kata miskin. Miskin di hadapan Tuhan. Arti kata miskin di hadapan Tuhan yaitu seseorang yang merasa tidak berdaya dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dia andalkan, sehingga dia sangat membutuhkan Tuhan. Kemudian arti kata miskin yang kedua yaitu seseorang yang menyesali dengan sungguh-sungguh akan perbuatan dosanya, tetapi tidak berhenti dengan kata menyesali. Dia memiliki kerinduan untuk mengubah hidupnya. Dan arti yang ketiga dari kata miskin yaitu seseorang yang memiliki kerendahan hati dan selalu merasa haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa contoh orang-orang yang di dalam Alkitab yang dia boleh memberikan pelajaran kepada kita mengenai arti miskin di hadapan Allah. Yang pertama di dalam Lukas pasal ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita mau baca sama-sama.
Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 saya akan membacakannya. Begini bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi coba perhatikan ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Puji Tuhan. Contoh bagaimana kehidupan orang yang miskin di hadapan Allah, kita bisa lihat ada 2 orang yang dibandingkan di sini. Yang pertama adalah orang Farisi. Bagaimana saat itu orang Farisi berdoa, sama-sama berdoa di bait Allah, tetapi ada satu sikap atau karakter yang dia tunjukkan yang itu tidak mencerminkan bahwa dia miskin di hadapan Allah, yaitu dia merendahkan orang lain. Kemudian dia memamerkan kebaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang merasa ketika dia datang di hadapan Tuhan, oke, dia datang di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Tuhan, aku adalah orang yang butuh Engkau, yang butuh Engkau pulihkan." Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika dia merasa berdosa, dia berusaha untuk membandingkan dan mencari sisi-sisi baiknya dia. Dalam arti begini, ya saya memang berdosa tapi ada sedikit, atau saya lumayan baik, atau saya agak baik, atau bahkan ada beberapa orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Walaupun saya berdosa, saya lebih baik daripada si A misalnya, atau saya lebih murah hati daripada si B. Itu belum bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, bagaimana sikap pemungut cukai ketika datang di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Itu adalah tokoh yang disebutkan sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia merasa berdosa dan dia butuh belas kasihan daripada Tuhan. Kemudian tokoh selanjutnya kita mau melihat, yaitu Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, bagaimana diceritakan bahwa Yosafat adalah orang atau raja yang memerintah saat itu. Dia membangun sebuah kota yang diberi benteng atau berkubu, dan menempatkan sejumlah besar tentara dan pasukan dalam kota yang berkubu itu. Kemudian Yosafat adalah orang yang dikatakan disertai Tuhan, karena Yosafat adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia hidup benar seperti halnya Daud hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian dia adalah orang yang sangat kaya dan dia sangat terhormat. Tetapi coba Bapak Ibu Saudara boleh simak di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Coba kita buka sama-sama dulu ya. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20 ayat yang kedua, kita mulai ya.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saat itu Yosafat mendengar satu kabar yang menggentarkan hati, yang dia dikatakan firman Tuhan, dia menjadi takut. Karena ada 3 bangsa besar yang mereka bergabung untuk menyerang Yosafat, yaitu Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika saat itu dia tidak berdaya, ketika saat itu Yosafat tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia melakukan satu tindakan yang tepat, yaitu dia mencari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa, "Ya Allah kami, tidaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini sikap yang Yosafat katakan di hadapan Tuhan. "Tetapi mata kami tertuju kepadamu." Yosafat katakan bahwa, "Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi satu hal, mata kami tertuju kepadamu." Itu satu tindakan di mana dia tidak bisa berbuat apapun, dia tidak memiliki satu kekuatan apapun, meskipun dia memiliki prajurit ataupun laskar yang cukup banyak, yang mungkin harus bisa dilatih, misalnya seperti itu ya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu. Dia katakan tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa diandalkan. Oleh sebab itu, mata dia tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyerukan kepada umatnya saat itu untuk mencari Tuhan, bahkan berpuasa, sampai dikatakan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan urapan, yang penuh dengan roh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17, begini bunyi firman Tuhan, "Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel." Ayat yang ke-17, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Dikatakan bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara bisa simak nanti di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ini, di mana ayat 16-17 itu mengatakan bahwa Allah akan bekerja saat itu. Hamba Tuhan itu menyatakan itu kepada Yosafat. Tetapi ada satu hal yang agak aneh, saya katakan. Karena dikatakan bahwa suruh turun menyerang dan dalam peperangan, tapi dikatakan tidak usah kamu bertempur. Itu hal yang luar biasa. Di mana saat itu dikatakan, ayo berperang, ayo bertempur. Tetapi dikatakan apa? Jangan bertempur. Ayo menyerang, ayo berperang, tapi jangan bertempur. Apa yang dilakukan Yosafat saat itu? Ketika hamba Tuhan itu menyatakan demikian, karena itu percaya daripada Tuhan, Yosafat bukan melatih prajuritnya, tetapi dia memilih orang-orang, dia mengangkat orang-orang yang akan dipakai untuk memuji Tuhan dan bernyanyi bagi Tuhan. Dan benar, saat itu ketika besok harinya bangsa itu mulai menyerang, mulai maju, Tuhan campur tangan. Tuhan yang berperang, sehingga mereka tidak usah bertempur seperti tadi yang dikatakan hamba Tuhan, tetapi dia cukup melihat dan musuh mereka sudah pada tumbang semua, dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari renungan kita saat ini? Yang pertama yaitu bahwa
standar penilaian hidup rohani kita bukan kepada manusia, tetapi kepada firman Tuhan. Ketika kita meneladani manusia, boleh, sangat bagus. Ketika kita mencontoh orang yang lebih rohani daripada kita, bagus. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebuah standar untuk mengukur kerohanian kita. Tetapi firman Tuhan menjadi standar untuk kita boleh mengukur kerohanian kita. Kemudian yang kedua, kesimpulannya kedua, stop berusaha untuk menutupi dosa kita dan mencari berbagai alasan untuk membenarkan diri, bahkan mencari objek lain untuk disalahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan kita butuh pemulihan daripada Tuhan, saat itu saudara dikelompokkan dalam satu kelompok orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan saat itu juga saudara masuk di dalam orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Sekali lagi kita akan berdoa untuk mengucap syukur akan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah Engkau memberikan kerendahan hati bagi setiap kami, untuk kami boleh menyadari akan dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan, kami membutuhkan pemulihan dan belas kasihan daripada Engkau Tuhan, tanpa kami membanggakan diri kami. Karena kami sadar siapakah sesungguhnya kami ini tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menjamah hidup kami dan memulihkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan saat ini benar-benar kami haus, kami lapar, kami rindu akan Engkau Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami butuh Engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau Allah yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib bagi kami. Besar perbuatan-Mu dalam hidup kami, ajaib apa yang Kau lakukan dan Kau rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menolong umat-Mu, Engkau terus menopang dan membimbing umat-Mu, supaya kami semua masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila Engkau terus memberkati dan menyertai anak-anak-Mu, jagai anak-Mu, kemanapun anak-anak-Mu pergi, kemanapun apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau terus menyertai. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kami, pertolongan-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau tahu pergumulan dan permasalahan kami,
Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menolong dan melepaskan kami dari semua permasalahan kami Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat yang Kau sediakan bagi kami. Arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hidup kita. Biarlah Tuhan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, memberkati setiap kita, haleluya.